Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama kakak adalah Andre Maulana, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember, KKPLP. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Apa itu langkah-langkah penelitian sejarah? Sebelum memulai pelajaran, baik kiranya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk memasuki materi langkah-langkah penelitian sejarah, baik kiranya kita mengetahui apa itu langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, langkah-langkah penelitian sejarah itu digunakan oleh sejarawan untuk merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah menjadi sejarah sebagai kisah. Nah, di dalam langkah-langkah penelitian sejarah itu ada 4 bagian, yakni heuristik, kemudian kritik atau verifikasi, dan interpretasi atau eksplanasi. Yang terakhir adalah historiografi. Nah, sebelum memulai ke langkah-langkah pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari metodologi atau metode sejarah. Nah, metodologi menurut kamus The New Lexicon yang dikutip oleh Samsudin tahun 2007 itu menjelaskan bahwa gambaran tentang pengertian metodologi yaitu suatu cabang filsafat. Nah, kita ketahui bahwa filsafat adalah the mother of science atau ibu dari segala ilmu. Nah, jadi di dalam ilmu metodologi itu terdapat metode atau prosedur suatu sistem dan aturan-aturan yang digunakan dalam ilmu-ilmu sains atau ilmu-ilmu sosial seperti sejarah. Nah, menurut ahli sejarah Indonesia yakni Kunto Wijoyo itu menjelaskan bahwa metode sejarah adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Kemudian ada ahli selanjutnya yang berpendapat bahwa metodologi sejarah ini menurut Louis Gustav. Menurut beliau, metode sejarah merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, menguji, dan menganalisis data yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan pada masa lalu yang selanjutnya direkonstruksi menjadi sebuah kisah sejarah. Setelah kita ketahui dari pendapat para ahli, nah dapat disimpulkan bahwa metode sejarah merupakan suatu metode yang digunakan dalam proses penelitian terhadap sumber-sumber masa lampau yang dilakukan secara kritis, analitis, dan sistematis dan disajikan secara tertulis. Nah, dapat dikatakan bahwa metode sejarah merupakan instrumen untuk merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah atau history as past actuality menjadi sejarah sebagai kisah, yaitu history as written. Jadi sejarawan sebelum merekonstruksi sejarah, maka peristiwa sejarah ini hanya bisa dijawab oleh pertanyaan-pertanyaan seperti siapa, kapan peristiwa itu terjadi, dan di mana peristiwa itu terjadi. Tetapi setelah direkonstruksi sebuah peristiwa sejarah, maka pertanyaan-pertanyaan sebagai bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi itu bisa dijawab oleh sejarawan melalui metode-metode dan sumber-sumber yang sudah dikumpulkan oleh sejarawan. Nah, dalam penelitian sejarah terdapat langkah-langkah yang harus dijalankan oleh sejarawan yang disebut sebagai metode penelitian sejarah atau metode sejarah. Metode sejarah harus ditaati oleh sejarawan untuk mengkaji peristiwa secara historis. Nah, dari hasil penelitian sebuah peristiwa sejarah, menggunakan metode sejarah, kita dapat mengetahui proses terjadinya sebuah peristiwa itu terjadi. Nah, peristiwa sejarah yang terjadi pada masa silam dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk kehidupan masa kini dan yang akan datang. Nah, ini adalah langkah-langkah pertama dari metode penelitian sejarah, yakni heuristik. Apa itu heuristik? Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Heuristik atau pengumpulan data merupakan sebuah kegiatan untuk mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah atau evidensi sejarah. Nah, tahap ini banyak menyita waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan perasaan. Mengapa seperti itu? Ketika saya oleh sejarawan itu mencari sebuah sumber atau objek penelitian yang berkaitan dengan sejarah politik, maka kita harus menemukan atau mencari sumber-sumber yang terkait dengan sejarah politik. Nah, sumber-sumber itu dapat ditemukan di perpustakaan, arsip,
dan museum. Nah, di mana kekayaan perpustakaan, arsip, dan museum dapat diketahui dari petunjuk-petunjuk indeks atau bibliografi dan katalog. Nah, bibliografi itu berisi isi dan deskripsi dari suatu buku. Nah, di dalamnya ada catatan, ada edisi, serta pengarang yang akan dicari oleh sejarawan. Nah, di dalam teknik heuristik ini terdapat beberapa permasalahan yang sering dialami sejarawan dalam proses pengumpulan data. Apa saja permasalahan yang ada dalam proses heuristik ini? Pertama, sumber sejarah sudah berusia sangat tua dan rentan jika disentuh. Nah, sebagai contoh, ketika kita menemukan sumber tertulis seperti catatan kuno, nah, itu isi dari sebuah teks dan kertasnya itu sangat rentan. Nah, yang kedua, itu adalah tidak semua orang dapat mengakses sumber tersebut. Mengapa seperti itu? Ketika sumber itu sangat sakral, nah kita tidak bisa semena-mena untuk menemukan dan meneliti sumber-sumber yang ada. Kita harus memiliki izin dari tetua adat dan masyarakat tertentu, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan menguasai bahasa sumber. Nah, kita ketahui bahwa sejarah di Indonesia ini tidak hanya ada di dalam lingkup Indonesia saja, tetapi catatan-catatan seperti catatan Cina, catatan Belanda, dan Arab itu sangat banyak yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa di Indonesia. Maka sejarawan ini sangat terbatas atau memiliki keterbatasan dalam kemampuan menguasai bahasa sumber. Nah, kemudian yang keempat, banyak sumber sejarah yang masih menggunakan tulisan tangan. Nah, hal ini mengapa menjadi sebuah permasalahan oleh sejarawan? Karena di dalam tulisan tangan, ketika kita sudah menemukan sumber itu secara lama, tulisan tangan itu secara lama, maka tulisan tangan dengan kertas itu sangat memudar dan tidak bisa dibaca atau ditelusuri makna di dalam tulisan tersebut. Kemudian yang kelima, sumber sejarah masih dikategorikan sebagai sumber yang tertutup, hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu dan sesuai izin. Nah, langkah yang kedua adalah kritik atau verifikasi. Apa itu kritik? Nah, kritik adalah sebuah kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan. Nah, untuk memperoleh otentisitas dan kredibilitas. Tujuan utama kritik adalah untuk menyeleksi data sehingga diperoleh fakta-fakta. Nah, setelah melakukan proses heuristik atau pengumpulan data dan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya adalah kritik sumber. Nah, dalam tahap kritik sumber, sangat diperlukan sikap kritis dan cermat oleh seorang peneliti. Nah, kritik sumber bukan berarti meragukan keaslian sumber, melainkan menilai kelayakan sumber untuk digunakan dalam penelitian. Nah, di dalam kritik sumber itu dibagi menjadi dua, yakni kritik ekstern dan kritik intern. Apa itu kritik ekstern? Kritik ekstern berkaitan dengan kondisi fisik suatu sumber. Nah, jadi kritik ekstern tidak membahas mengenai isi suatu sumber tersebut. Kritik ekstern biasanya digunakan oleh sejarawan dalam meneliti sebuah cover atau fisik sumber-sumber sejarah tersebut. Nah, adapun aspek-aspek yang dinilai dari kritik ekstern, yakni pertama adalah waktu. Waktu atau tanggal yang tertera pada suatu dokumen perlu dicermati untuk menilai keaslian dokumen. Nah, yang kedua adalah pembuatan sumber. Bahan pembuatan sumber dapat diketahui dari sumber itu sendiri. Contohnya, ketika kita menemukan sumber tertulis seperti dokumen, maka pembuatan sumber dapat diketahui dari sumber itu sendiri. Jika sumber itu berbentuk tulisan, maka banyak kategori-kategori sumber tulisan, yakni koran, atau dokumen atau catatan. Nah, yang ketiga adalah pembuktian keaslian. Seluruh komponen fisik luar seperti kertas, tinta, dan tulisan perlu dikritisi untuk menentukan sumber itu asli atau tidak. Ketika kita bicara tentang sumber tua dan sumber yang telah direvisi, maka kita menemukan perbedaan jenis, yakni jenis seperti kertas itu sudah tua, sudah lusuh, atau seperti baru. Nah, itu tadi aspek-aspek dari kritik ekstern. Kemudian kita bahas tentang kritik intern. Apa itu kritik intern? Kritik intern adalah membahas seberapa jauh suatu sumber atau isi yang dapat dipercaya.
sasaran kerja kritik intern adalah uji kredibilitas informan dan pembuat sumber. Nah, adapun aspek-aspek yang ada di dalam kritik intern, yakni pertama, peneliti harus melihat usia informan. Nah, jadi semakin tua usia informan, maka kita harus teliti akan pendapat yang telah diucapkan oleh informan tersebut. Apakah beliau itu lupa, apakah benar-benar mengingat suatu peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah peneliti harus melihat peran informan dalam peristiwa yang dikaji. Nah, contoh, kedudukan suatu pelaku atau informan, yakni ada 3, yakni pelaku sejarah, saksi sejarah, atau hanya orang yang sekedar melihat peristiwa itu terjadi. Sebagai contoh, Pak Soekarno. Nah, Pak Soekarno itu adalah pelaku sejarah yang benar-benar mengikuti atau ikut serta dalam peristiwa tersebut, dan perannya sangat sentral dalam peristiwa proklamasi. Nah, yang ketiga adalah peneliti harus melakukan cek silang antara informan satu dengan informan yang lain. Nah, ini diuji untuk mengetahui seberapa otentik pendapat dari informan satu dengan informan yang lain. Tahap ketiga adalah penafsiran atau interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah penafsiran makna fakta dan hubungan antara suatu fakta dan fakta lain. Nah, peneliti memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Nah, jadi setelah melakukan kegiatan pengumpulan data, kemudian dikritik. Nah, jadi peneliti itu harus memberikan pandangan teoritisnya berdasarkan fakta-fakta yang sudah ditemukan. Nah, adapun interpretasi dilakukan dalam 2 langkah, yakni analisis dan sintesis. Apa itu analisis? Analisis adalah penulis harus menguraikan data-data yang sudah diseleksi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada beberapa kemungkinan yang dimana penguraian data ini menjadi sebuah kesimpulan seperti itu. Sebagai contoh, ketika kita membicarakan komoditas di sekitar Kerajaan Sriwijaya, ada beberapa kemungkinan, yakni pertama, komoditas bahan rempah-rempah, dan kemudian komoditas perdagangan atau perikanan. Nah, itu ada sehingga menimbulkan suatu kemungkinan atau kesimpulan bahwa ada beberapa jenis komoditas di Kerajaan Sriwijaya, yakni perdagangan rempah-rempah dan perikanan, seperti itu. Nah, kemudian sintesis. Apa itu sintesis? Penulis harus menghubungkan antara sumber satu dengan sumber lainnya untuk membuktikan adanya hubungan sebab dan akibat. Nah, jadi analisis dan sintesis ini sangat penting karena 2 langkah ini menunjukkan proses berpikir. Nah, cara berpikir peneliti satu dengan peneliti lain itu sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, wajar jika penafsiran yang dihasilkan tiap-tiap peneliti itu berbeda-beda. Dalam sejarah, perbedaan dalam penafsiran ini disebut subjektivitas sejarah. Nah, kemudian langkah terakhir adalah historiografi. Historiografi adalah tahap sejarawan harus merangkaikan sebuah fakta berdasarkan makna secara kronologis dan sistematis untuk menghasilkan sebuah tulisan sejarah sebagai kisah atau history as written. Nah, tulisan sejarah harus mengutamakan faktor kronologis dan sistematis. Kedua faktor tersebut merupakan ciri khas tulisan sejarah. Tulisan sejarah harus bersifat objektif. Meskipun dalam tulisan sejarah tetap ada kemungkinan subjektivitas karena setiap penulisan memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ada buku Sejarah Indonesia Modern karya MC Rickleff. Nah, karya buku ini berdasarkan metodologi atau penelitian sejarah, sehingga menghasilkan sebuah sejarah atau cerita sejarah sebagai kisah, yakni Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004. Tulisan sejarah merupakan upaya sejarawan untuk merekonstruksi sumber-sumber yang telah ditemukan, seleksi, kemudian dikritisi. Nah, tahap penelitian sejarah merupakan tahap yang paling menentukan dalam penelitian sejarah. Mengapa seperti itu? Karena temuan dari sejarawan akan dipaparkan dalam sebuah tulisan, nah, yang nantinya akan dibaca dan dikritisi oleh orang lain. Nah, jadi itu tadi langkah-langkah penelitian sejarah. Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah penelitian sejarah merupakan proses dari sejarawan mengenal peristiwa sejarah atau history as past actuality
dan merekonstruksi menjadi sejarah sebagai kisah atau history as written. Nah, melalui berbagai literatur serta metodologi kesejarahan, mulai dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan refleksi kita untuk kehidupan masa kini dan yang akan datang. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran langkah-langkah penelitian sejarah. Apabila kakak ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.